saya coba jelaskan secara detail, dan di sini sifatnya kita berbagi sama-sama belajar. Mungkin ilmu yang saya kasih ke panjenengan mungkin bermanfaat untuk usahanya masing-masing. Ada yang bergerak di F&B atau fashion, atau mungkin bapaknya bagi ya, perdagangan ya. Saya tahu nanti sekilas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai strategi menangkap peluang digital yang berkelanjutan. Nah, di sini kita tahu bahwa semua produk yang kita punya itu minimal harus bisa kita kembangkan, bukan hanya offline. Tadi kalau misalnya ibunya Nestle ya, jualan es krim. Nah, tadi saya juga tanya-tanya sedikit, jualan di rumah mas. Nah, kalau bisa nanti manfaatkan media WhatsApp misalnya, yang dekat dulu dari teman dekat kita buat status WhatsApp. Ya perlu WhatsApp bisnis, WhatsApp biasa juga bisa. Nah di sini yang paling penting sekarang semua brand menjadi media. Jadi artinya gini, semua brand itu menerapkan bisnisnya ke dalam dunia media semacam platform digital. Jadi semacam TikTok, Facebook, atau YouTube mungkin, dan kemudian Instagram. Itu teman-teman bisa manfaatkan semua. Minimal punya akun dulu, kemudian mulai aktif dari satu persatu. Saya posting produk saya di TikTok bagaimana? Kita cek nanti. Oh, penjualan es krimku di TikTok lumayan mas. Nah, sudah banyak yang kenali. Kemudian di Instagram bagaimana? Semacam itu. Jadi kita harus melangkah pelan-pelan, dan prosesnya memang agak agak butuh waktu usaha ekstra. Jadi kalau yang baru mulai online, bapak ibu semuanya ya minimal setelah pulang kerja sorenya aktif online setengah jam. Jadi mulai posting-posting. Karena apa? Sekarang dari media platform itu bagaimana kita bisa visinya apa untuk mewujudkan produk kita bisa mendongkrak penjualan kita. Jadi memang segala media itu perlu kita ikuti perkembangannya, karena itu memang marketnya luas, besar sekali potensinya. Nah, di antara media yang kita pelajari, ini hanya sekilas mengingatkan saja. Jadi apa sih perbedaan antara sales dengan marketing? Ya, kalau kita di perbankan mungkin banyak pegawainya yang sales, supaya banyak konsumen yang invest atau mungkin deposito di bank tersebut, ya kan? Jadi intinya apa? Kalau sales itu kita menjual, kita promo produk supaya ada orang datang untuk membeli. Tapi kalau kita belajar marketing, itu lebih kita pengenalan dulu. Apa sih persepsi masyarakat terhadap produk kita? Jadi memang butuh effort yang panjang. Jadi kita memang butuh waktu ekstra, tetapi belakangnya kita tinggal nikmati. Nah, orang-orang bagaimana sih caranya supaya produk kita orang bisa datang otomatis? Jadi artinya ini, saya misalnya punya produk selat Solo. Nah, ada orang mampir selat Solo, dia suka, dia besoknya datang lagi bawa teman-teman. Jadi kalau produk kita sudah enak, sudah baik, maka kita nggak repot promosi lagi. Nah itulah fungsi dari marketing itu sendiri. Kita mengenalkan bagaimana kesadaran akan merek kita sendiri. Oke, ini tadi saya belum perkenalkan. Nama saya Muhammad Evando, CEO dari Evando Clothing, dan saya saat ini hanya aktif dalam kegiatan organisasi PKM di Kabupaten Kudus dan aktif dalam event skala nasional. Nah, bagaimana kok bisa ikut event? Itu tentunya bertahap ya, dari sharing ke teman, kemudian dari teman, yuk ikut acara ini mas, menguntungkan. Jadi memang kita harus aktif mencari tahu sendiri, karena kadang orang lain misalnya ikut sesuatu kadang tidak bisa ke publik, repotnya kan di situ. Padahal kita tahu bahwa bisnis itu ada rezekinya masing-masing, ya kan? Rezeki tidak akan tertukar. Jadi artinya ya bagaimanapun kita harus memang aktif. Nah di sini saya kasih clue sederhana. Jadi
teman-teman kalau punya akun Instagram sering-sering cek akun dari kementerian. Itu biasanya ada kegiatan dan itu program pemerintah itu biasanya ngasih bantuan. Jadi rata-rata saya ikut program itu dikasih gratis terus nih, dapat sesuatu barang atau sesuatu bukan hanya barang tapi proses menuju bisnis kita grow. Nah itu ada dari Kemenparekraf saya menjadi mitra pembinaan, Kemen Perindustrian, Kemen UKM, Kemen Kominfo, dan terutama Kemenparekraf. Jadi di sini banyak membantu memfasilitasi usaha saya dalam bidang ekspor. Jadi bagaimana prosedur ekspor yang baik. Nah kalau Bapak Ibu ingin ekspor itu bagaimana caranya Mas? Nah itu pertama harus punya katalog produk, kemudian company profile. Itu inti dasar sebelum Bapak Ibu bisa ekspor. Jadi itu dasarnya. Kemudian saya juga dibantu sertifikasi. Ada kalau makanan mungkin ada HACCP, kemudian ada ISO, SNI dan sebagainya. Dan memang bisnis itu dikembangkan kalau kita mau grow ke depan. Kita harus cari tahu. Kemudian kita juga berusaha nih level kita sampai mana dengan pesaing kita. Jadi saya juga aktif untuk ikut kompetisi bisnis, baik swasta maupun dari nasional. Itu ada kompetisi bisnis dan alhamdulillah sering masuk final. Nah, kalau Bapak Ibu tahu di Program Sukses itu juga masih lagi ada kompetisi banyak sekali, itu diikuti saja. Dan yang paling ini dibuka pendaftaran untuk Pertamina. Jadi tapi khusus perempuan. Ada main Pertamina itu kurang lebih 2 mingguan itu ada dibuka kompetisi bisnis dan itu menguntungkan. Jadi kita punya produk itu harus pakai kelompok 3 orang, tapi khusus cewek ya. 3 cewek namanya My Planner Pertamina atau dicari Instagram ada. Itu kita dapat insentif dari Pertamina, dapat gaji mungkin setiap minggunya. Itu lumayan. Pokoknya cari trainer Pertamina kayaknya ada di Instagram, saya lupa namanya. Dan saya ikut tapi pakai inisial lain, cewek, bukan cowok ya. Jadi segala sesuatu ya. Kalau siang ini Pandu, malam jadi Siti mungkin. Oke, media sosial saya ada YouTube, silakan kalau ada YouTube di subscribe 1 detik beres. Ada Instagram Pandu Clothing, Pandu_clothing, dan TikToknya Pandu Clothing 1. WhatsAppnya nomor cantik 082 300 063 063. Kalau ada butuh sesuatu silakan di WhatsApp saja, nanti kalau saya bisa bantu ya saya akan membantu semaksimal yang saya bisa ya. Oke, lanjut aja Mas. Nah di sini karena Bapak Ibu ini yang saya terangkan ini mungkin bapak-bapak usia di atas Gen Z ya. Oke, jadi ini mungkin sangat tepat sekali. Sebelum nanti masuk ke e-commerce marketing dari Mas Arif. Jadi ilmu dasar supaya Bapak Ibu paham luas digital marketing seperti apa. Jadi kita lihat sendiri populasi penduduk Indonesia 278 juta lebih. Kemudian penetrasi Android itu sendiri di angka 353 juta. Kok bisa Mas? Karena satu orang mungkin punya 2 HP, 3 HP, ya kan? Kemudian yang pakai internet 185 juta. Berarti potensi market kita besar sekali kalau kita bisa manfaatkan media sosial dengan benar. Nah, kita lebih mengkerucut lagi, yang sosial media ini usernya 139 juta dengan growth-nya 49% dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Nah, Bapak Ibu kalau bisa manfaatkan ilmu digital marketing dengan benar, yang penting apa? Marketnya jelas, target audiensnya jelas, maka segala sesuatu mudah. Dengan populasi besar Indonesia saja, kita ngambil 2% dari penduduk Indonesia dengan target market yang kita tentukan yang sesuai dengan relevan produk kita, itu cuannya besar sekali. Oke, lanjut Mas. Nah,
kita masuk inti. Ini hanya 5 besar orang yang suka lama-lama pegang HP-nya untuk apa. Yang pertama TikTok, dia bisa di angka 38 jam. Kemudian YouTube, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Oke, kita fokus di antara 4 besar aja. TikTok, semua orang pasti punya TikTok, ya kan? Nah, Bapak Ibu bisa mulai promo TikTok. Caranya gimana, Mas? Ya tadi kita buat bukan akun user, tapi akun usaha kita. Misalnya saya usaha apa? Kemeja, tadi ada Jakwa Store kayaknya ya. Siapa yang Jakwa Store? Oke, bapaknya. Khusus jas gitu, Pak? 2 jas apa gimana, Pak? Jakwa itu nama merek. Hanya buat jas atau buat apa itu? Bukan jas, Mas. Jas beda lagi. Jas Laris Jaya outfit itu jualannya jas. Kalau ini Jakwa tuh warna-warna herbal. Oh, warna herbal. Tapi foto profilnya jas. Bukan. Oke. Jadi ini Pak, yang paling penting harus sesuai nih. Kalau misalnya saya jualan onde-onde tapi fotonya kok jualan pakaian kan nggak relevan. Nah, jadi kalau bisa jangan dibikin bingung konsumennya. Jakwa ini apa ini? Jakwa tadi kalau misalnya jualan apa Pak? Empon-empon. Nah, tapi produknya yang di upload empon-empon. Jadi harus sesuai dengan tujuan Bapak itu. Nah, tadi kita bahas TikTok, kemudian ada Instagram. Jadi kalau kita bisa paham betul algoritma dari TikTok dan Instagram, Bapak Ibu bisa maksimalkan betul nih apa yang dicari dari TikTok tersebut, apa yang dicari dengan Instagram. Instagram dan TikTok ini berbeda, kita nggak bisa samakan. Walaupun misalnya saya posting Instagram, modelnya sama dengan TikTok, nanti hasilnya akan beda. Tetapi boleh Bapak Ibu praktekkan, dicoba di rumah. Jadi yang paling penting kita prioritaskan reel dan story. Kalau di Instagram, Bapak Ibu sudah punya akun buat story. Kemudian ada sorotan kan? Nah, sorotan juga ditambahkan. Karena apa? Orang akan membaca di Instagram itu, oh akun ini ternyata aktif tiap hari, buat story terus nih, ya kan? Baru mungkin kita bisa mulai buat reel, video. Nah, video mungkin dari video produk kita jelaskan. Kalau Instagram gini, orang kebanyakan itu tidak menghidupkan volumenya. Jadi orang buka Instagram, oke aja. Berarti yang harus kita perbuat dari Instagram apa? Dari video tersebut kasih teks. Nah, jadi ketika ada teks, orang bukan hanya ini, hanya lihat video kosong, tapi ada teksnya. Oh, dia menjelaskan produk kemeja semacam itu. Nah, kalau TikTok sama. Kita nanti juga posting buat video. Yang penting orang 3-10 detik pertama itu apa? Orang memandang produk Bapak Ibu itu biasanya 3-10 detik pertama kok enak nih. Nah, berarti sisanya video belakang Ibu 30 detik atau 40 detik pun akan ditonton sampai habis. Nah, nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi yang pertama caption, ada hashtag, kemudian storytelling itu juga penting. Kemudian kunci dasar dari audien adalah meningkatkan ketertarikan, engagement. Nah, yang terakhir ini yang paling agak berat, manfaatkan iklan berbayar. Iklan berbayar memang adalah trik jitu bagi ya tadi TikTok, IG itu bisa ngasih hal yang lebih ke Anda kalau Anda membayar ke dia, ya kan? Anda mungkin bisa muncul di beranda depan atau diunggulkan iklannya. Memang itu poin terakhir aja. Jadi Bapak Ibu gak usah mikir aku harus advertising dulu nih, bukan. Kita harus pikirkan produk kita berkembang dulu. Next aja Mas. Oke, ini yang saya bahas tadi, engagement rate. Jadi tingkatkan pengguna. Cara-caranya bagaimana? Ada beberapa tahapan storytelling. Jadi orang biasanya lihat produk kita itu dari emosi, aktivitas sehari-hari. Saya kasih contoh, misalnya saya lagi di konser ya, misalnya saya lagi acara konser Sheila on 7 panas-panasan nih, saya butuh, saya ikut konser Sheila on 7
pas siang hari panas-panas nih, itu hooknya. Jadi 3-10 detik pertama itu adalah kalimat yang menunjukkan orang tertarik nih, oh ternyata dia ada acara konser panas-panasan, dia akan cari tahu, penasaran. Terus yang pemilik akunnya tadi bilang, untung saya bawa kipas portable yang anginnya kencang, harganya terjangkau, dan tahan lama nih, bisa dicas 24 jam sehari pun masih bisa dipakai. Nah itu salah satu contoh storytelling. Jadi Bapak Ibu bisa storytelling dari bisnisnya masing-masing. Sama kayak misalnya ibunya es krim tadi, ya kan? Cuaca panas, boleh cuaca panas nih, kalau bisa teman-teman cobain deh es krim dari Nestle misalnya gitu. Sama kalau bapaknya jasa, bisa tadi promosi, ya kan? Kosmetik ya. Nah kalau kosmetik itu rata-rata skincare itu kenapa kok melejitnya cepat? Itu biasanya dari variasi produk idenya. Nah, idenya mungkin lebih apa ya? Per hari ya mungkin kreatif. Gak usah bingung, kita cuman contoh amati tiru modifikasi dari produk lain. Nah, itu tips dasar kita mengembangkan usaha. Gak perlu harus sama blog, yang penting menyerupai lah, ya kan? Kita gak usah bingung nyari konten seperti apa, yang penting kita tiru perusahaan orang lain, itu gak masalah. Nah kemudian yang kedua, berbagi pengalaman pribadi. Nah sebelah kiri ya, storytelling berbagi pengalaman pribadi. Jadi ini, misalnya saya ibu rumah tangga, setiap pagi menyediakan makanan ayah, urus anak, kemudian saya melihat rambut saya lepek nih, kemudian siangnya paginya langsung berangkat kerja, berarti saya perlu, untung saya ada alat hair dryer yang membantu saya setiap saat rambut saya bisa rapi, ya kan? Jadi intinya kita berbagi pengalaman pribadi supaya orang-orang itu relate. Oh iya ya, ternyata setelah beraktivitas sehari ada alat ini nih. Jadi memang kita harus buat cerita supaya produk kita ini kena ke orang. Nah kebetulan di sini ada video, cuman filenya ketinggalan. Tapi akan saya coba cerita singkat. Jadi yang kiri, yang cewek ini dia promosi dress. Dress itu pakaian. Dia menceritakan kalau perut buncit, kalau pakai dress ini menjadi slim. Dan itu ada contohnya, orang gendut dia pakai dan dia slim. Yang saya tekankan di sini adalah kata-kata pertama. Kata-kata pertama tadi, pakai dress ini orang buncit jadi slim. Jadi buat kalimat kata pertama 3-10 detik pertama dari produk Bapak Ibu supaya belakangnya orang tertarik. Nah, dengan cara praktek mungkin tadi misalnya es krimnya ini rasanya apa kayak gitu kan, diceritakan aja. Kemudian kalau yang ini dia promosi tumbler. Jadi kalau orang promosi tumbler biasanya tumbler ini tahan panas. Cuman dia kasih idenya lain. Tumbler dipanasin, dalamnya kasih es batu. Nah, ini Jun namanya. Dia kasih ide lain. Tumbler ini kalau saya panasin, tumbler ini saya kasih es batu, saya panasi, ternyata es batunya nggak cair. Kemudian saya taruh ke kulkas 24 jam. Ternyata nggak cair selama kurang lebih saya simpan di lemari 24 jam. Berarti kan goalnya dapat. Dia mendapat apa? Dia menerapkan ide lain. Oh jadi ternyata tumblernya ini memiliki ciri khas yang lain dari tumbler lainnya. Oke, saya beli kok. Semacam itu. Itu hanya contoh. Jadi Bapak Ibu bisa bermain ide dari produknya masing-masing. Nah ini kita masuk ke intinya. Digital marketing itu apa sih? Banyak macamnya. Kita fokus di kiri dulu, channel. Channel itu adalah search engine. Contohnya search engine itu kayak Google, kayak Mozilla, kayak Chrome, itu search engine. Jadi mesin pencari. Nah kemudian ada channel sosial media semacam Facebook, Instagram, kemudian website itu bisa kita buat website sendiri, mobile apps,
kayak aplikasi di Play Store, kemudian text messaging, kemudian ada email. Nah, text messaging kenapa dia ikut digital marketing? Itu dikarenakan kalau Bapak Ibu isi pulsa atau ada pesan otomatis, ya kan? Nah, itu masuknya di digital marketing juga. Beda kalau kita bicara TV. TV itu tidak masuk digital marketing karena base-nya bukan internet. Walaupun dia mungkin ada channel kayak channel video, ada channel TV luar negeri kayak gitu, itu bukan termasuk digital. Kemudian tipe, nah tipe ini adalah strategi dalam channel tersebut. Jadi ini ada tipenya SEO, search. SEO itu yang search engine optimization yang tidak bayar, kalau SEM itu bayar. Simpelnya gitu. Kemudian ada konten, sosial media, marketing, pay per click. Jadi gini maksudnya tipe, setiap channel itu mungkin ada beberapa tipe. Ada mungkin 2, ada mungkin 3 gitu. Jadi ini hal dasar Bapak Ibu yang bisa pahami dari digital marketing. Nah, yang paling penting di mana kita buat strateginya, yaitu smart goal. Smart goal itu produk kita harus seperti apa dulu. Kemudian kita harus cari target market, target audiennya. Kemudian kita harus punya perencanaan yang jelas. Kita buat time frame. Jadi aktivitas saya seminggu ke depan itu dibuatkan tabel. Bukan hanya seminggu, kalau bisa sebulan. Saat tanggal 1 sampai tanggal 30 kita buat tabel. Hari Senin saya ngapain? Hari Selasa ngapain sampai hari Minggu. Hari Minggu misalnya dipakai untuk evaluasi. Hari Senin misalnya saya fokuskan upload produk video di TikTok atau di Instagram. Biasanya saya buat ide untuk bagaimana saya upload video berikutnya dengan ide baru, misalnya kayak gitu. Kemudian hari Minggu terakhir dianalisis. Oh ternyata viewer yang banyak video yang ini, cerita yang ini, oke. Atau produk yang saya share hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ternyata produk yang hari ketiga ini yang paling banyak dicari. Nah, produk yang ketiga tadi Bapak Ibu bisa tampilkan paling depan. Di hari Senin Bapak Ibu sudah mulai promo. Atau di jam tertentu, misal gini, saya posting Instagram jam 7 sore, di TikTok jam 7 malam, di TikTok juga jam 7 malam, ya kan? Kita cari tahu hari Senin jam 7, hari Selasa juga jam 7, di mana yang viewer terbanyak, maka di hari itulah yang kita pakai. Misal kalau hari Senin yang tonton kok sampai 200 orang, oke, saya fokus hari Senin jam 7 saya posting lagi lah. Jadi semacam itu kunci dasar. Kemudian yang paling penting identifikasi your audience. Target market dari produk itu siapa ini? Dari segi usia, pekerjaan, kemudian demografi, misalnya lingkupnya desa Burian, umurnya berapa, misalnya umur yang suka es krim umur 18 sampai 30 tahun misalnya, ya kan? Itu teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa mulai untuk mengidentifikasi. Kemudian create a budget. Jadi modal gue untuk promosi apakah cukup enggak nih? Jadi kita harus perhitungkan. Ini fokusnya nanti ketika kita advertising, bisa pakai Meta Ads atau di Instagram Ads, TikTok Ads. Jadi kalau produk kita sudah mulai kita mengalami kemajuan, banyak orang tertarik, baru kita mikir create a budget. Kemudian select your channel. Channelnya apa sih? Saya promo di Instagram, di Facebook, di TikTok, ya kan? Kita pilih di antara Facebook, Instagram, TikTok tadi yang paling ramai mana? Kalau yang paling ramai di TikTok, ya berarti saya fokuskan di TikTok dulu di jam 7 malam tadi misalnya, ya kan? Kemudian tadi, nah ini tadi yang saya maksud refine your marketing effort. Jadi market kita cari yang paling sempurna itu yang mana? Kalau tadi yang di TikTok ya oke, saya lanjutkan di TikTok. Nah kemudian ilmu fundamental digital marketing. Jadi di sini yang saya kasih adalah konsep sederhana. Tahapan bagaimana kita bisa metode dasar bagaimana kita bisa menarik konsumen secara inti sampai menuju action, mengkerucut ini sampai ke bawah. Nah kita fokuskan target audiens tadi.
Jadi ada target market sama target audience. Bapak Ibu jangan bingung. Target market itu tadi kita pikirkan usia, demografi, behaviornya apa, ya kan, pekerjaannya apa, kemudian kita spesifikkan lagi, yaitu target audiens yang menggunakan Instagram atau TikTok tersebut. Jadi yang asalnya lingkupnya besar kita wujudkan sampai ketemu target audiens yang lebih mengkerucut. Kemudian kita fokus, ya tadi mengkerucut. Kemudian selanjutnya tadi sama ya, kita harus bagaimana menerapkan budget iklan yang akurat. Jadi bukan berarti Mas, saya mau iklan harus keluar uang besar nih, uangnya besar dulu ternyata boncos, suka rugi, ya kan? Itu jangan. Bapak Ibu mungkin ada, kalau Instagram ada yang per hari, ada yang lifetime sampai setahun, ada yang 2 tahun. Nah itu Bapak Ibu bisa praktek mungkin seminggu ini saya pakai iklan boncos enggak ya? Apakah ada hasil? Tapi kembali lagi, produknya itu harus kuat dulu di Instagram, di TikTok. Minimal sehari upload, konsisten sampai 20 hari, berarti kan sudah ada 20 produk, ya kan? Barulah Bapak Ibu baru bisa mulai berani iklan kalau memang terjadi penjualan yang luar biasa dari postingan Bapak Ibu. Nah kemudian tadi kita harus punya formulasi time frame yang jelas, targetnya sudah ketemu, maka kita bisa mulai tadi untuk beriklan. Oke, ini kita masuk intinya tadi. Tipsnya yaitu awareness tidak bisa instan. Yang saya maksudkan, orang bisa tertarik, bisa awareness itu kalau kita promonya bukan 1 sampai 10 kali, bisa sampai 50-100 kali. Jadi bukan instan, butuh waktu yang besar supaya orang tertarik nih. Kita memperkenalkan produk kita, deskripsinya, unique selling point-nya apa nih, keunikan produk saya dengan produk lain apa, ya kan? Nah Bapak Ibu bisa mulai attention dari awareness ini, orang mulai kenal produk Bapak Ibu, kemudian langsung mereka interest, mulai suka nih, kemudian simpan produknya, kemudian sampai memutuskan share, yaitu sudah mulai masukkan produk ke keranjang, kemudian nunggu promo. Misalnya kalau ada campaign 11-11 ya baru nembak, baru action, kemudian timbul transaksi. Nah kemudian action ini akan kita tampilkan ketika sudah banyak advertising yang kita lakukan adalah di bagian actionnya. Jadi kalau sudah banyak orang yang mengambil tindakan beli, maka kita berani untuk advertising. Oke, lanjut, produk lo harus keren. Nah ini yang harus Bapak Ibu pertimbangkan. Produk gue harus keren. Artinya apa? Produk gue ini bagaimana caranya orang bisa kenal tanpa kita harus promo berlebihan. Jadi kalau saya sebagai owner, bagaimana caranya orang bisa tertarik membeli produk saya secara langsung tanpa kita harus bersusah payah iklan. Yang pertama yang harus kita lakukan membranding. Ada namanya personal branding, ada branding produk. Personal branding itu artinya kita sendiri. Contoh kayak Hotman Paris, orang tahu, oh Hotman Paris ini muncul di TV ini, keluarin kasus-kasus, oke, dia pengacara hebat. Jadi personal brandingnya kuat. Orang semakin percaya dengan Hotman Paris misalnya. Itu sama, Bapak Ibu memperkenalkan diri, misalnya buat iklan Nestle, oke, ya memang harus berani iklan ya, harus berani. Kalau di Instagram Bapak Ibu munculkan, nggak perlu model, yang penting Bapak Ibu sendiri harus bisa promo sendiri, nggak masalah. Orang nggak akan mikir wajah ibu jelek pun malah bisa viral. Jadi nggak usah cuek aja, yang penting action. Oke, lanjut Mas. Nah ini yang saya bahas, branding. Just do it. Apa ini simbol yang centang kiri, yang paling kiri? Itu simbol sepatu ya. Nah kenapa kok just do it? Kenapa dia just do it? Itu mungkin ada sejarah tersendiri. Tetapi orang memahaminya, kita lihat dulu ada logo sama tagline. Jadi kita harus minimal punya logo dulu. Logo ini sebagai memperkuat identitas.
entah ibu bikin logo kayak model boneka atau apa nggak masalah. Nah yang kedua, tagline ini memperkuat. Jadi orang mengadopsi setelah membaca brandingnya, dia lebih membaca tagline-nya. Just do it, lakukan saja nih. Jadi kalau kita lihat naik dia sepatu, dia bergeraknya dulu mungkin sejarahnya, oke, action saja dulu. Nanti lambat laun akan orang mengenal. Sama kayak Apple kok think different. Nah, ini juga Stephen Jobs dulu sama. 30 tahun yang lalu dia memulai usahanya, buat Apple ini juga merintis bertahap, bukan 1 tahun 2 tahun. Ingat tagline-nya think different. Kalau dulu kan masih ada Microsoft ya, sekarang sudah ada Apple. Dari tagline yang sederhana ini ternyata terwujud. Hal yang berbeda itulah orang semakin mencari. Oh, Apple sekarang semakin terkenal dengan produk-produknya. Malah justru yang Microsoft tergeser oleh Apple. Nah, Bapak Ibu bisa mulai dari membuat tagline. Tadi kalau misalnya kemeja ya sesuaikan namanya. Misalnya kemeja pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Apa biasanya collection. Ya, misalnya Jaguar collection itu lebih kena, bukan Jaguar store. Kalau store kan toko. Kalau kita ingin membranding itu biasanya lebih kenanya ke spesifik. Misalnya produknya apa, clothing, ya kan? Misalnya untuk pertama mungkin pakai nama Pando Clothing, ya kan? Oh ya, ini khusus clothing, Pando Apparel. Oke, ini berarti setelahnya atas bawah ada kaos, ada celana. Jadi orang lebih menentukan produk itu berdasarkan nama plus produkmu apa. Itu jelaskan dulu di awal. Kemudian tagline jangan lupa. Kalau tagline saya solusi untuk kaos keren. Jadi seperti itu. Nah kemudian Gojek pasti ada jalan. Kemudian ada ini yang lokal ya, Gojek ada botol sosro. Apa? Setiap makanan minumnya apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Itu akan selalu terngiang-ngiang, ya kan? Kalau saya makan di warung ada teh botol sosro pasti yang dicari. Atau gini, Indomie lah, Indomie apa? Selera tuh, ya kan? Nah, Indomie sama, dia untuk menghadapi generasi muda, dia berkreasi, bukan hanya menjual Indomie rasa ayam bawang, dia mengembangkan mungkin Indomie rasa seblak, karena Gen Z kan sekarang mungkin sukanya yang seblak-seblak ya. Nah, kemudian setelah kita punya branding, baru kita selling. Selling ini rata-rata kita cek ya, hurufnya besar-besar, kemudian ada promo, misalnya 30% atau mungkin campaign yang sebentar lagi 11-11. Jadi Bapak Ibu setelah membuat branding, lakukan selling. Setelah punya logo dan tagline, baru mulai promosi. Nah oke, lanjut. Nah ini perencanaan marketing. Jadi tadi kalau teman-teman sudah paham bagaimana cara untuk membuat produk, brandingnya apa, yang penting targetnya apa, demografi, usianya berapa, ditentukan. Orang yang suka kemeja rata-rata umurnya berapa nih? Oh biasanya orang pekerja, berarti mungkin 25 tahun sampai 35 misalnya, ya kan, pekerja kantoran. Lokasi mungkin di Bank BCA, Bank BNI, kasih spesifik, berarti tujuan saya promosi kemeja yang pertama, saya harus coba datang ke kantor Bank BCA, misalnya gitu ya. Nah, kasih kartu nama, Bu, saya jual kemeja nih, kalau Bapak Ibu mungkin ada seminar atau apa, boleh nanti kontak saya, misalnya gitu. Nah oke, lanjut aja Mas. Nah kemudian yang tidak kalah penting tadi advertising, ada meta ads jangan bingung. Jadi meta ads anggap saja kayak Facebook, Instagram itu maksudnya meta ads. Kemudian ada TikTok, ada Google Ads, itu monetizing, bagaimana Bapak Ibu bisa goalnya tadi supaya cepat laris, produknya bisa muncul di depan layar. Nah itu memang semua website menerapkan advertising. Nah kemudian yang paling penting adalah gateway pembayaran, payment. Kalau saya punya produk, orang sudah mau deal nih, ternyata saya hanya punya BCA, dia bilang, Mas bisa pakai OVO enggak?
ternyata saya nggak punya, saya hanya punya BCA. Mungkin dia berpikir 2 kali, dia akan, oh ya jadi mas, mungkin saya cari yang lain, ya kan? Berarti apa? Berarti inti dasarnya Bapak Ibu semua gateway harus punya. Ada OVO, GoPay, ada Dana, atau yang pembayaran lainnya. Atau nanti kalau yang belum punya dari banknya bapaknya bisa nanti. Promokan Pak, tenang aja. Oke lanjut. Nah ini ada salah satu contoh aja, ada Google Display. Jadi kalau kita buka website atau blog, dia muncul iklan di bagian atasnya. Kemudian Google Search ini ya, Google Search itu produk yang sesuai rincian. Jadi kalau misalnya saya search, saya lagi nyari kosmetik kosmetik yang untuk wajah, nanti munculnya akan muncul sendiri nih yang berbayar. Kalau belum berbayar mungkin tidak akan muncul, gitu aja. Kemudian sama Instagram Ads dan TikTok Ads nanti ada tambahan kontak us, seperti itu aja. Lanjut mas. Nah ini perbedaannya. Jadi kalau Meta Ads tadi ya, ada Facebook, ada Instagram, itu fokus ke data pengguna, personalisasi. Kemudian ada Google Ads. Google Ads itu berdasarkan kata kunci. Jadi kalau kita nyari di search Google-nya misalnya nyari tas, nah, Bapak Ibu bisa perbanyak kata kunci dalam produknya nanti. Jadi kalau kita posting di TikTok, Instagram, atau mungkin Shopee nanti, kalau Bapak Ibu nanti mau punya produknya di Shopee, itu posting video, posting jangan pakai hashtagnya, itu jangan pakai yang umum, tapi kuncinya. Misalnya saya jualan gantungan kunci, berarti hashtagnya saya kasih judul gantungan kunci, hashtagnya gantungan kunci atau mungkin gantungan, baru nanti hashtag yang lain, misalnya sepil bawa berkah atau hashtag Shopee, itu yang belakangan. Tapi kata kunci inti itu dimasukkan dulu, kata kunci produknya Bapak Ibu, supaya orang masuk menuju ke produknya Bapak Ibu itu berdasarkan kata kunci. Nah kemudian TikTok Ads ini dia lebih menonjolkan video. Jadi Bapak Ibu nanti dari TikTok manfaatkan buat video minimal 20-30 detik saja, jangan panjang-panjang. 3-10 detik pertama itu dimana Bapak Ibu hooknya dulu, storytelling. Tadi ya yang saya kasih kalimat pendek untuk membuat ketertarikan pada produknya, supaya videonya Bapak Ibu ditonton sampai akhir. Next aja. Kemudian ini analisis. Analisis ini diperlukan bukan hanya setelah produknya Ibu launching, tapi sebelumnya. Artinya apa? Kita bisa searching dulu nih, tren market pasarnya apa, yang paling laris, ya kan? Artinya gini, kalau saya jualan kaosnya apa dulu? Kaos anime, saya searching dulu, ya kan? Saya searching bisa pakai Google Analytics. Oh ya ini rame nih. Oke, saya mulai posting anime, gambar-gambar anime. Setelah itu kita postingnya hari Senin misalnya, Selasa posting sampai hari Minggu. Saya pakai Google Analytics lagi, saya cek. Oh hari Minggu saya analisis, ternyata penjualan saya laku di hari Selasa. Ternyata trennya tepat nih. Oke, saya masih fokus untuk promosi kaos anime, ya kan? Kemudian selain Google Analytics ada HubSpot, Hotjar, Ahrefs, Semrush. Ini salah satu aplikasi lain, tetapi ini kadang ada yang trial, ada yang berbayar. Nah kalau saran saya mungkin Google Analytics sudah cukup lah. Oke lanjut aja mas. Oke, nah ini apa yang terjadi tren digital di tahun 2025? Yang pertama Artificial Intelligence, AI kalau bahasa Inggrisnya, orang Jawa AI. AI itu ya tadi Bapak Ibu banyak macamnya. Ini bisa kita manfaatkan dari kita buat keyword atau buat kata-kata nggak usah mikir rasanya. Itu nanti ada misalnya ChatGPT, ada Gemini, Bapak Ibu bisa pakai nanti. Kemudian video more than picture, artinya apa? Video lebih utama. Bentuk kita promosi produk itu lebih diutamakan video. Kalau visual foto itu hanya sementara, kita boleh kasih 1-2. Tapi rata-rata orang lebih tertarik wujud produk Bapak Ibu apa.
Nah itu lebih menonjolkan dalam bentuk video itu lebih menarik. Kemudian invest on social commerce. Jadi bukan hanya Facebook, Instagram, TikTok, tapi Bapak Ibu sudah mulai merambah Shopee, ya kan? Jadi sudah punya akun, produknya dipasarkan di Shopee. Kalau produknya saya hanya satu gimana Mas? Gak masalah. Kita tinggal bagaimana pakai variasi. Misalnya jualan ayam atau burger, burgernya kasih paket plus es teh, ya kan? Itu kalau di GoFood, apa di sosial e-commerce juga kita bisa pakai dan link. Nah kemudian social media is the new search engine. Jadi search engine itu sendiri bukan hanya Google, tapi di TikTok sendiri ini lagi ramai. Jadi kalau tadi Bapak Ibu bisa manfaatkan TikTok dengan baik, kata kuncinya dimasukkan dengan baik, maka produk itu juga akan dicari juga. Jadi kalau Nestle ya es krim, hashtagnya es krim, atau bahasa Indonesia es krim atau es kream, itu dimasukkan saja semua. Pelan Mas. Oke, ini ada case study dari Fiverr, I talk my job. Jadi to the next level. Jadi kita tahu bahwa mau nggak mau kita harus menerima artificial intelligence sebagai kesempatan. Kalau dulu saya mikir untuk bikin kata-kata susah Bapak Ibu. Tapi sekarang dengan adanya bantuan artificial intelligence, saya lebih mudah nih. Saya kalau buat produk mungkin tulis kata-kata, buatkan deskripsi produk saya, produk pandai clothing misalnya ya. Nanti sudah kasih pilihan. Oke, kita ngambil kata-kata inti, dihapus ya nggak perlu. Nah udah, saya cantumkan. Buatkan deskripsi produk Shopee, ya udah ketik saja, nanti juga bisa membantu kayak gitu. Mas. Oke, ini masuk konklusi yaitu yang penting kita fokus bagaimana produk kita punya nilai lebih dari pesaing kita. Inti dasarnya itu. Aku harus punya pembeda. Kemudian produk saya ini bisa menyelesaikan masalah konsumen itu lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lebih detail, problem dari konsumen saya apa nih? Saya kasih solusi apa nih? Nah itu mungkin akan menambah daya tarik dari konsumen. Oh iya ya, ternyata produknya ini bisa ngasih solusi yang saya butuhkan. Kemudian fokus target market yang spesifik. Dari yang luas kemudian mengkerucut menjadi spesifik dari usia, demografi. Kemudian channel yang sesuai target. Kalau target saya anak muda, berarti saya pilihnya TikTok atau Instagram. Jadi kalau Facebook mungkin udah generasi lama. Jarang anak-anak muda pakai Facebook sekarang. Generasi milenial, Gen Z mungkin arahnya ke TikTok. Kemudian gunakan konten yang engagement, yang menarik. Tadi ya ada hooknya 1, 3, sampai 10. Jadi pertama orang bisa tertarik kepada produk Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah analisis hasil. Tadi ya buat time frame hari Senin, Selasa sampai Minggu, bahkan 1 bulan. Hari Minggunya buat analisis misalnya. Oke, kayak gitu aja. Siapkan insight. Oke, jadi setelah dianalisis kok yang ramai TikTok, ya saya fokuskan TikTok dulu. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa saya share. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk pemateri saya yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu semuanya, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan digital marketing. Monggo. Permasalahan produknya boleh atau apapun boleh. Terkait monggo. Saya kan jawab di TikTok. Kebanyakan apa bahkan mungkin semuanya itu pembeli saya itu dari luar Jawa semuanya, tidak ada yang dari Jawa. Itu kenapa ya bisa seperti itu ya? Itu masalahnya itu gimana? Saya belum pernah dapat pembeli itu yang dari Jawa sendiri, pasti dari luar Jawa. Itu dari apa kok bisa seperti itu? Di Shopee, di TikTok tuh seperti itu semua. Mohon maaf, produknya apa? Jazz. Nah, kalau ibunya ngecek di Google Analytics, ketik aja Google ya, di searching dulu Jazz, itu nanti akan ketemu kategori wilayah. Misalnya
Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, nanti trafficnya yang tinggi mana? Biasanya faktor itu yang pertama. Oh, kenapa Pak produk saya jarang dibeli di Jawa? Ya mungkin tadi karena faktor orang dari Sulawesi lebih effort atau butuh produknya Jazz tadi. Jadi mungkin alasannya itu alasan dasar. Yang kedua mungkin ya kalau mau spesifik kita bayar aja. Misalnya di TikTok ya tadi ya, saya jual Jazz khusus saya hadir menjual Jazz di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kasih identitas dulu supaya narik orang-orang Jawa bisa tahu, ya kan? Jadi captionnya dikasih seperti itu. Boleh, tidak apa-apa. Dari captionnya dikasih. Hashtagnya juga. Hashtagnya, hashtag kayaknya nggak perlu hashtag. Hashtag itu justru ke produknya. Jadi kalau Jazz ya bisa dicari. Ini Jazz. Bahwa Jazz alma mater. Nah ini ada rekrut. Aslinya Jawa, Jogja, Jawa banyak ya. Nah tinggal kita spesifikkan ini yang agak berproses. Berarti kalau Jawa, Bapak Ibu ibunya mungkin acting nih buat visual video pakai Jazz. Mungkin ada unsur kota Jogjanya. Jadi dipadu-padukan aja. Supaya apa? Spesial region Jogja ini tertarik, oh iya ya. Ternyata di kota Kabupaten Kudus ada yang menyediakan Jazz untuk alma mater OSIS. Jadi dari sini kita bisa cek dulu. Jawa Tengah ini termasuk besar juga. Ya tadi kita mungkin harus kreatif aja untuk mempromosikan. Kalau kita kategori wilayah yang cakupannya luas ya, kita unsur Jawanya kita tonjolkan juga. Mungkin itu alasannya. Lagi monggo. Mas tanya, tadi yang Jazz ternyata yang jual, yang beli itu orang Sulawesi, luar Jawa, misalnya orang Sulawesi misalnya. Apakah ketika kita buat video di TikTok ya tadi ya, itu kan ada lokasi gitu kan? Nah, apakah misalnya kita taruh di lokasi Sulawesi lebih menjurus atau di pabrik biasa aja mas di Indonesia ini? Yang namanya kita buat video, kalau kita sudah yang namanya kita buat video, kita nggak bisa menentukan konsumen kita. Audiens kita kan orang Jawa, Papua kan aslinya nggak tahu, ya kan? Yang penting kita apa ya? Kalau kita memang fokus memusatkan ke Jogja atau Jawa Tengah ya berarti inti dasarnya dari bentuk videonya kita fokuskan dulu. Entah yang beli kok ada yang beli Sulawesi ya, itu namanya audiens kita yang kenal, yang kebetulan ngecek TikTok kita. Kita memang nggak bisa pastikan produk kita ini harus laku di Jawa, nggak mungkin, belum tentu, ya kan? Tetapi kalau saya lihat Jazz alma mater ini termasuk hal yang spesifik. Jadi kalau kita bicara marketnya ya aslinya besar, karena yang buat Jazz itu mungkin masih jarang, kecuali kalau apa ya jaket atau kaos mungkin udah rame, ya kan? Jadi itu mungkin bisa ditingkatkan lagi, buat video aja per hari, video per hari, nyontek orang boleh, atau kreasi nggak lama kok, 30 detik aja, ya kan? 30 detik kemeja taruh di meja di video, di share di itu, terus dipegang bahannya, jahitannya rapi. Pokoknya kita memperkenalkan produk kita ini dari tampilan visualnya. Oh ternyata jahitannya rapi nih. Nah itu orang lebih awareness, orang akan tertarik, sehingga nanti toko kita jadi meningkat, exposure-nya tinggi. Mungkin itu mas. Monggo, sambung. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Oh, boleh. Ya, produk istri ini kan tapi memang bukan satu produk, banyak produk. Memang selain punya ini kan ingin mengembangkan sahabat.
produk sendiri, brand sendiri atau reseller kayak gitu ya. Ini sifatnya reseller. Yang sebelumnya izin aman ya, maksudnya kalau saya upload di Shopee aman. Oke. Macam-macam, tapi khususnya kosmetik, khusus kosmetik aslinya nggak apa-apa. Jadi kalau saran saya tadi marketnya Instagram sudah punya belum? Coba ya. Ya oke. Instagram, TikTok, Shopee. Udah fokus tiga ini dulu. Jadi yang bisa online dengan anak atau belum bisa ya. Oke. Nanti khusus sama Mas Ari bisa. Dari buat akun optimalkan. Kalau di Instagram mungkin kasih spesifik. Misalnya tadi kalau kosmetik ya nanti kata kuncinya skincare dari biodata diri. Nah, nanti ada call to action, ada klik di bawah ini. Mungkin kalau ada website atau Linktree itu juga bisa. Linktree itu kayak kita nanti bisa mengarahkan ke nomor WhatsApp kita. Kalau Bapak Ibu di Instagram nggak pakai WhatsApp bisnis, itu bisa pakai Linktree. Jadi nanti di biodata Instagram namanya pas, misalnya Fando Skincare, kemudian kasih keterangan misalnya mampu merawat, membuat wajah berkilau, bawahnya kasih call to action, klik di bawah ini biar orang menuju ke link tadi. Nanti bisa dari Linktree ke WhatsApp atau mungkin ke data katalog, itu bisa langsung menuju. Yang nomor ininya WhatsAppnya kita tuju dulu. Kita fokus WhatsApp. Jadi orang langsung setiap buka TikTok, Instagram langsung menuju ke WhatsApp kita. Nah, intinya itu, jangan orang setelah baca langsung kabur, tapi ada kalimat ajakan, call to action. Klik link di bawah ini, klik bio ini. Kalau di Instagram, klik bio ini ya. Itu saran saya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.